Oke, hello Nentisiot. Kembali lagi bersama gue Cemot Keren di kanal Adi Cemot X Nentisiot. Kalau lo ketemu gue di outdoor kayak gini, berarti kita sedang berada di vlognya with Love. Oke, kita akan membahas sebuah mobil sedan tua hatchback dari pabrikannya Suzuki, yaitu Suzuki Forza. Oke, kita bahas dulu sejarahnya tentang mobil Suzuki Forza ini ya. Suzuki Forza ini mulai dirakit di Jepang pada tahun 1985 dan langsung dipasarkan ke Indonesia. Tapi dengan compatible up CBU ya, dirakit langsung dari Jepang dan dibawa ke Indonesia. Seperti itu. Dan kalau di Jepang sana itu namanya bukan Suzuki Forza, tapi Suzuki Swift. Nah, dan di Indonesia dan datang ke Indonesia diberikan nama Suzuki Forza. Entah, nggak tahu. Suzuki Forza ini cukup lama ya kalau untuk di Indonesia. Amenity itu salah satu Suzuki Forza juga. Jadi judulnya Suzuki Forza Amenity. Makanya banyak orang yang memakai stiker-stiker Suzuki Forza atau Suzuki Amenity itu dengan emblem-emblem Suzuki Swift. Nah, karena itu memang di Jepang sana namanya Suzuki Swift ya. Dan di Indonesia Suzuki Swift mulai beredar di tahun 2005-an ya. Dan pada tahun 1986 mulai diproduksi secara massal di Indonesia atau perakitannya di Indonesia dan berakhir sampai 1989. Nah, konon katanya sih kalau untuk harga jualnya tahun 1985 itu Suzuki Forza yang paling mahal atau ya paling gelap lah harganya Indonesia. Karena apa? Ya jelas karena namanya juga CBU. Yang namanya CBU pasti lebih menarik daripada rakitan Indonesia. Dan untuk trimnya ada dua trim, yaitu trim GX dan GLX yang paling versi tingginya. Dan untuk variannya Suzuki Forza hanya satu varian saja di Indonesia, yaitu hatchback 4 pintu. Kalau di Jepang sana itu ada yang 2 pintunya. Nah, cuman nggak dijual ya. Tapi kalau untuk 1985 itu CBU banyak yang ambil 2 pintunya. Nah, makanya menjadi gelap harganya karena itu. Ada yang varian 2 pintunya. Dan konon katanya kehitung jari untuk sekarang ini Suzuki Forza yang 1985 2 pintu itu. Adapun ya kondisinya udah mengkhawatirkan. Katanya gitu sih ya, ngobrol-ngobrol sama owner yang banyak literasinya tentang Suzuki Forza. Oke, itu sedikit sejarahnya ya untuk Suzuki Forza. Dan sekarang kita bakalan ngebahas nih mobil yang ada di depan kita, yaitu Suzuki Forza. Ini tahunnya 1989 dan ini sangat antusias banget ya pengen review mobil ini karena apa? Baru kali ini si Cemot nemu Suzuki Forza yang bener-bener layaknya original banget. Beneran ini paling sehat, paling bersih pokoknya. Karena apa? Di Indonesia itu Suzuki Forza memang kasihan sekali ya nasibnya. Ya banyak yang terbengkalai dan yang nggak dirawat dengan benar. Jadi cari mobil Suzuki Forza untuk saat ini yang masih kayak gini, masih sehat, masih gambreng banget, itu susah banget. Makanya Cemot penasaran dan pinjam lagi mobilnya. Dan kalau kalian pengen tahu ini ownernya siapa, itu si Om Aji Klinik Corolla. Dan ini tuh kata si Om Aji, mobilnya itu masih kaleng 100%. Dan tapi untuk catnya ini nggak semua total originalnya. Sebagian ada yang kena repaint gitu. Dan ini Suzuki Forza yang trimnya paling atas, GLX. Nah, apa perbedaannya dari GX? Salah satunya GLX itu banjir fitur kata di iklannya. Nanti kita liatin karena ini mobilnya untuk dokumentasinya lengkap banget. Nanti kita bakal videoin. Nah, ini Suzuki GLX ini yang trimnya paling tinggi menggunakan rem depan itu cakram, tapi yang belakang masih terombol ya tahun 80-an lah. Lalu di bagian pintunya itu sudah menggunakan power window. Aduh, tahun 80 udah pakai power window, bro. Terus apa lagi? Spionnya ini sudah menggunakan mirror elektrik. Tinggal pencet aja, spion bisa langsung kita mainkan dan atur sebagaimana kita bisa melihat ke belakang. Aduh. Itu salah satu kelebihan fitur-fitur di Suzuki Forza ya untuk tipe GLX. Dan yang Cemot kurangin satu lagi itu di Suzuki Forza ini apa? Yaitu tidak power steering. Aduh, padahal sedikit lagi ya tambahin power steering gitu. Dan ini untuk tahunnya tahun 1989 akhir ya, ini last edition. Dan setelah itu muncullah Suzuki Amenity, Forza Amenity. Nah, itu juga sama sih, kalau di Jepang ada yang 2 pintunya tuh. Di Indonesia banyak tuh, salah satunya yang
paling antusias tentang Suzuki Amenity, yaitu si Om Yoyo ya. Halo Om Yoyo. Oke, langsung aja kita bakalan review nih mobil dari mulai depan sampai belakang, sampai dalaman, sampai mesinnya, sampai kaki-kakinya kita bongkar semuanya. Oke, yuk. Oke, seperti biasa kita bakalan memulai reviewnya dari bagian depannya dulu, dan ini di bagian samping kirinya. Di sini ada sebuah lampu sein yang khas 80-an karena memang sein pinggir itu perlu untuk melihat pinggir maksudnya. Ya, teknologi di sein depan itu belum ada tahun 80-an ya, masih sedikit. Jadi ya kayak gini lah. Lalu di bagian bawahnya ada bumper yang berwarna hitam, ini original kayak gini. Dan di sini ada lampu senjanya ya. Ini lampu senja, ini lampu headlampnya masih ya Mika buram dengan reflektor yang bening dan mikanya buram ya, khasnya tahun 80-an. Ke bawahnya di sini ada lampu sein juga. Yes, ini lampu sein juga. Jadi lampu seinnya ada dua. Ya, untuk melihat dari depan lah ini lampu seinnya. Jadi ada dua. Dengan berwarna oranye. Dan ini kalau Suzuki apa sih ya? Tokai Denso Japan. Oh, kalau untuk headlampnya tapi Koito nih, Koito Japan. Dan di bagian grill tengahnya itu kayak menyatu dari kap mesin ke bawah. Lalu ada lubang udara yang kecil banget di sini, tapi lega juga sih kalau dilihat dari bawah. Ini untuk sirkulasi angin masuk ke bagian mesin ya, untuk meninggalkan mesin ke radiator. Nah, di bawah kayak gini. Dan ini nih, emblem ini adalah emblem Suzuki ya kalau dilihat. Tapi ini bukan sebuah emblem semata, tapi ini fitur yang unik juga di Suzuki Forza ya, karena ada dua tuas pembuka kap mesin. Yang pertama kita buka dari bawah setir, dan setelah kita tarik tuas dari bawah setir, kita harus turun dari mobil lalu menekan tuas ini. Suzuki ini menempatkan kaitan kap mesin depan itu dengan langsung menyatu dengan logo. Ya, seolah-olah kan kalau lihat dari jauh ini kan logo Suzuki, padahal ini bukan hanya sekedar logo, tapi ini adalah tombol tuas kap mesin pengunci dari depan gitu. Itu adalah sesuatu fitur yang sangat menarik dan langka menurut si Cemot. Oke, lanjut lagi ke pinggirnya sama ya kayak yang pinggir sana. Oke, kita lanjut ke bagian pinggirnya nih. Dan ini kondisinya aduh banget, pokoknya ini banyak aduhnya nih mobil. Dan ini trim pinggirnya ya. Di atas head body molding ada stiker Forza, itu memang original dari pabriknya kayak gini stikernya. Dan kalau kalian yang mau bikin stiker lagi nih, bisa nih lihat literasinya di sini biar nggak terlalu jauh dari yang aslinya. Dan di trim Forza GLX yang paling atas itu velgnya kaleng, tapi menggunakan dop yang sangat ikonik banget ya, lucu banget. Ini anak-anak Karimun suka cari dopnya, ini susah langka katanya. Dan ini bener-bener kayak baru sih mobil beneran. Ini suara pintunya aja. Aduh, beneran. Blep. Tapi blepnya nggak lembut. Plak gitu, beplak gitu. Ya khasnya tahun 80-an lah kayak gitu. Yang jelas ini mobil satu-satunya yang paling original Indonesia, Suzuki Forza mungkin ini. Gua bisa bilang begitu karena ya susah banget. Belum pernah nemu sih sama Suzuki Forza yang seantik ini. Udah gitu aja pokoknya intinya. Dan ini di bagian paling belakangnya ya, ini bagian paling belakangnya ada tutup bensin, dan ini tutup bensinnya masih menggunakan anak kunci ya, tapi nggak tahu nih bisa dibuka dari dalam atau enggak. Dan ini masih lempeng-lempeng banget, ini jalur-jalur airnya masih lempeng banget, gila. Dan ini isi loh, nggak kayak LCGC zaman sekarang. Suaranya masih, dalamnya itu masih peredamnya bagus lah, nggak kayak mobil-mobil segitu sekarang. Oke, ini di bagian belakangnya ya. Di bagian belakangnya ini, nah itu salah satu fitur tambahan yang unggul waktu tahun 80-an itu, yaitu hatchback tapi menggunakan
wiper di bagian belakang ya, dan ada washernya ya. Itu adalah salah satu fitur unggulan. Dan cara membuka bagasinya ini ada ini ya, jangan terlihat jelas ada handle-nya gitu. Kan jarang tuh yang hatchback ada handle-nya di belakang kayak gini. Biasanya kan suka tersembunyi. Kalau ini terang-terangan, ada handle di belakang buat buka bagasinya. Kita buka yuk. Biasanya ini langsung naik. Oh, tapi ini enggak ya. Cuman lumayan sih ini. Oh, hidrolisnya udah mulai agak ini ya, berumur kan. Biasanya ini langsung naik nih, cuman ini nggak dipasangin ya. Dan kita lihat ya. Kita lihat di sini ada kotak V3K. Ini masih original bawaannya, ini pakai kayu loh. Nah, kita buka di sini ada apa aja. Terus, wah, Kimia Farma. Nah, ikannya aja udah kelihatan masih dulu banget gitu. Ada gunting, wah gila. Ini betadine ya. Ini betadine tahun berapa ini? Masih ada aja, ini bener-bener original banget ya mobil. Oke. Ini kotak V3K-nya ya, untuk pertolongan pertama. Dan ini ada ya kunci-kunci buat roda lah. Ya, kayak gini lah. Kita lihat ke bagian bawahnya, di sini ada ada ban serep ya, yang kaleng, nggak ada dopnya. Tutup lagi deh. Dan ini lihat nih di bagian ini ya, apa yang namanya lupa, masih lempeng gitu. Biasanya kalau yang mobil yang udah tua terus cuma lihat banyak-banyak lah, yang mobil udah tua itu biasanya nggak lempeng ya, belok-belok lah. Kalau ini masih lempeng banget. Di sini ada lampu untuk menyinari plat nomor ya, lampu kecil lah. Lalu di sini ada emblem Forza GLX, menandakan kalau ini memang Forza trimnya GLX yang paling atas. Dan di bawahnya di sini ya nggak ada apa-apa ya, cuma bumper plastik. Kayaknya plastik deh ini. Ya plastik. Dan ini knalpotnya gue nggak tahu ini ori atau enggak ya. Cuman tampilannya kayak gini. Buat kalian yang tahu ini sih knalpotnya ori atau enggak, komen aja di bawah. Oke, kita masuk ke bagian interiornya ya. Di sini khasnya 80 ya. Si speedometer itu di dalam dan di pinggirnya ada tombol-tombol. Kalau kita lihat sih ini agak sedikit mirip dengan dashboardnya instrumen cluster dari Suzuki Carry, tapi memang lebih canggih ini. Ini lampunya masih aktif. Ini pasti plastikan ya, kita lihat berwarna hitam menyatu dengan plafon atas ya. Untuk tombol yang di belakang setirnya ini hanya bisa digunakan untuk lampu sein kiri kanan dan untuk lampu dekat dan lampu jauh. Nah, sisanya ditempelin di bagian dashboardnya. Seperti ini contohnya, ini buat lampu senja dan ini untuk lampu besar. Di sebelah kirinya ini nggak ada, di sini nggak ada tuas. Nah, digantikan juga di sini sama kayak yang di kanan tadi. Di sini untuk intermittent. Oh, ada intermittennya loh. Ini ada low, ada high. Itu untuk wiper ya. Lalu di sini ada shock, dan di sini untuk apa nih? Oh, ini untuk defogger ya, front defogger. Dan ini tombol-tombol ini buat wiper belakang. Jadi serba tombol ya di sini ya, masih serba tombol. Dan untuk AC-nya arah semburnya lengkap loh. Dan ini head unitnya bener-bener original bawaan pabriknya loh. Kayak gini nih. Apa sih namanya? Roadstar RS 750. Dan ini bakalan jadi mahal kalau untuk saat ini ya. Karena Xiao juga suka cari-cari radio tape yang zaman dulu, karena khasnya itu beda banget kelihatannya gitu ya. Kayak gini lah bentukannya. Lalu di bawah ininya head unitnya ini ada apa? Oh, ada asbak ya. Oke, ini di sebelah kanannya nih ada unlock lock. Oh ya, ini buat bagasi belakang. Jadi kalau kita mau membukanya, kita unlock dulu lalu buka pakai tuas di belakang. Dan untuk menguncinya sama, di bawahnya ada tombol kuncian. Lalu setirnya nih, setirnya masih original dan aduh, kulit duduknya masih kene tebal ya. Aduh, masih kene. Masih tebal banget. Dan di bagian tengahnya di sini ada konsol box ya, yang menyatu dengan transmisi ya, box transmisi sampai ke tengah sini. Lacinya ini ada laci kecil, mungkin untuk menaruh kaset tape mungkin kalau dulu ya, itu cukup. Dan di bawahnya di sini ada box terbuka juga ya untuk menaruh barang. Tapi ya seperti itulah khasnya tahun 80-an itu,
sulit sekali untuk kita menaruh sebuah gelas atau cup holder. Nggak ada. Di sini pun nggak ada buat naruh gelas. Jadi kalau kita mau minum ya kita pegang aja sejalan-jalan. Aduh. Dan seperti ini nih ya penampilannya. Dan joknya ini belurunya masih tebal sekali ya. Dan ini masih plastikan-plastikan tuh masih ada tuh itunya. Apa? Kresek-kreseknya ya. Ini bener-bener dalam banget, masih tebal banget nih. Sampai ke belakangnya pun sama, dan di belakangnya ya kayak gitu ya. Nanti ada di videonya, dan itu di bagian belakangnya kayak gini. Ada dulunya masih enak, masih empuk banget. Plafonnya masih lengkap pokoknya lah. Gitu ya untuk interiornya. Oh ya, satu lagi nih lupa nih buat di bagian interior terakhirnya. Karena ini GLX, jadi sudah ada fitur untuk tilt steering. Tilt steering pun itu sudah menjadi fitur unggulan untuk tahun 80-an. Dan ini surat-suratnya ya. Sampai-sampai ini kuncinya aja masih ada nih. Ada berapa biji? Ada 3, 4 nih buat kunci apa ini. Dan ya, buku servis, manual book, ini semuanya ada di sini ya. Lengkap banget pokoknya dokumennya. Faktur-faktur nih masih ada. Lengkap banget dokumen ini, sampai segini banyaknya dokumen nih. Lihat nih. Nah, ini segini banyaknya dokumen. Tuh kan, ini kuncinya jatuh lagi. Gila, ini mobil original banget, antik. Oke, kita lanjut yang terakhir, kita bakalan bahas underhood dari mobil ini. Ya, setelah kita menarik tuas dari bawah setir di bagian dalam mobilnya, saat kita keluar kita pencet tombol lambang Suzuki-nya ke bawah, dan ini mobil udah bisa keangkat kap mesinnya. Dan seperti inilah penampakannya mobil Suzuki Forza ya. Under the hood-nya, engine bay-nya. Ini spesifikasi mesinnya ya. Mobil ini menggunakan F10A yang sama yang dipakai mobil Carry Extra 1000 cc yang menghasilkan tenaga hanya 45 horsepower. Iya, capek banget kayaknya ya kalau kita harus ya mengemudi dengan 45 horsepower, tapi itu cukup kok. Dan bensinnya irit banget nih mobil. Yes, apalagi ya untuk mesinnya mungkin seperti itu ya, kurang lebih ya. Ya dibilang loyo pasti sih, apalagi saat tadi Cemot gunain ya dari bengkel Klinik Lola sampai ke sini ke tujuan kita review. Saat si Cemot menggunakan AC itu kerasa banget mesinnya loyo. Tapi masih bisa jalan kok. Cuman ya dikasih tanjakan yang agak curam, mungkin harus matiin dulu AC-nya. Tapi memang itu problem yang mereka pada punya Forza bilang seperti itu. Itu fakta. Oke, kita tutup aja lagi ya. Oke, dan kesimpulannya ya seperti itu. Mobil ini nyaman, irit, tapi kurang bertenaga. Dan untuk cari mobil yang kondisinya masih mulus, kaleng, gambreng kayak gini tuh, untuk sekelas Forza itu susah. Dibandingkan kalian cari Starlet mungkin kalau di Toyota, kalau di Honda mungkin kayak SB3 ya, Wonder. Itu masih banyak yang bisa dibilang diurus, dirawat dengan benar, dan kadang originalnya pun ada. Tapi kalau untuk kelas Suzuki Forza ini, hitungan jari pun mungkin belum tentu dapat lagi mobil yang kayak begini. Dan kalau kalian ada yang nanya mobil ini dijual atau enggak sama Om Aji, bisa kalian langsung DM aja, link Instagram Om Ajinya ada, kita dikasih di deskripsi. Jangan tanya di komentar, bang dijual enggak, ya udah lu tanya aja sama ownernya langsung. Kalau tadi sih bisik-bisik, ya DM aja lah kalau ada yang minat mah, begitu kata beliau. Ya ya udah, itu buat kalian yang pengen nih mobil. Tapi kalau Cemot sih ya, kalau Cemot punya duit nih ini mobil pengen gue beli dah beneran, karena mobil ini memang ikonik banget ya, apalagi untuk saat ini. Cari mobil Forza yang lokal kayak gini tuh susah banget. Keren ya ini mobil. Oke deh, cukup sekian aja ya untuk review Suzuki Forza tahun 1989 yang trimnya GLX yang paling tinggi. Saya mau tutup vlognya, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tinggalkan
komentar kalian jika ada pertanyaan, dan kita bakal bahas apa lagi di kemudian vlognya di Beat With Love ya. Oke, sekian ya. Saya mau pamit. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Salam netizen.